Thohir ni semakin menjadi-jadi. Apa yang saya tengok pembangunan belia Indonesia, pasukan Indonesia ni banyak sangat ketara dan kita boleh tengok jugalah. Fam tolak mentah-mentah lawan timnas Indonesia. Begini komentar gila legenda Malaysia Safei Salih. Langsung viral di medsos. Fam tolak mentah-mentah lawan timnas Indonesia. Begini komentar gila legenda Malaysia Safei Salih. Langsung viral di medsos. Malaysia tolak mentah-mentah hadapi timnas Indonesia di FIFA Matchday. Legenda Malaysia Safei Salih nekat bilang skuad timnas Garuda begini. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Timnas Indonesia saat ini tengah fokus mempersiapkan diri menghadapi dua laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Tiongkok dan Jepang yang akan digelar pada Juni 2025. Dua pertandingan ini sangat menentukan. Apakah skuad Garuda bisa melaju ke fase keempat atau harus merelakan mimpinya ke Piala Dunia? Jika berhasil mempertahankan peluang, Indonesia akan bertarung melawan peringkat ketiga dan keempat dari grup A dan B pada fase keempat yang direncanakan berlangsung Oktober nanti. Sementara itu, agenda FIFA Matchday pada September 2025 masih kosong. PSSI pun melihat celah untuk menggelar laga uji coba internasional, dengan Malaysia menjadi salah satu negara yang diincar untuk menjadi lawan tanding. Namun hingga saat ini, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, belum memberikan jawaban atas tawaran tersebut. Padahal, duel antara Indonesia dan Malaysia dikenal syarat gengsi dan menjadi tontonan yang selalu ditunggu di Asia Tenggara. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan kerinduannya menyaksikan rivalitas klasik antara kedua negara kembali tersaji. Kami ingin uji coba melawan Malaysia, sudah lama tidak bertemu. Tes mental bersama juga penting, kata Erick, dikutip dari Antara. Sikap diam FAM ternyata mendapat sorotan dari legenda sepak bola Malaysia, Safei Salih. Ia menyayangkan respons pasif dari federasi negaranya dan justru menilai Indonesia sebagai lawan ideal untuk menguji kekuatan Harimau Malaya. Indonesia adalah tim yang sedang berkembang pesat. Mereka mulai bersaing di level Asia dan kini banyak pemain mereka berkarir di luar negeri, ujar Safei Salih, dilansir dari Astro Arena. Saya sangat menyayangkan Federasi Sepak Bola Malaysia justru tidak menggubris undangan dari PSSI. Seharusnya tidak ada alasan bagi FAM untuk menolak, tambah Safei Salih. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Laga persahabatan ini dinilai penting untuk mengukur kesiapan dan perkembangan kedua tim. Pertemuan Indonesia dan Malaysia selalu penuh emosi, namun juga syarat makna, terutama di era modern saat banyak pemain diaspora memperkuat skuad masing-masing. Jika Malaysia tetap tidak merespons, PSSI telah menyiapkan dua alternatif lain, Lebanon dan Kuwait. Kedua federasi ini bahkan sudah memberikan lampu hijau untuk bertanding dalam sebuah turnamen mini yang direncanakan berlangsung di Jakarta. Bertemu tim dari Timur Tengah juga akan menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk memahami pola permainan calon lawan di fase selanjutnya kualifikasi. Sempat juga muncul wacana untuk menghadapi Rusia, Uzbekistan, hingga Belanda, tetapi benturan jadwal menjadi kendala. Rusia sempat kami hubungi, dan mereka bersedia. Tapi mereka hanya bisa main di bulan September atau Oktober. Oktober kita sibuk,
Jadi mungkin tahun depan, jelas Erik. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, juga menegaskan pentingnya menghadapi lawan-lawan yang setara atau lebih kuat. Menurutnya, pertandingan semacam ini penting untuk mempercepat adaptasi taktik dan mental pemain, terutama menghadapi lawan tangguh seperti Jepang atau Arab Saudi. Dengan jendela FIFA Matchday yang terbuka di bulan September, kesempatan untuk mengasah kemampuan dan membentuk kekompakan tim sangat berharga. Jika Malaysia melewatkan kesempatan ini, maka Lebanon atau Kuwait berpotensi menjadi lawan berikutnya bagi skuad Garuda. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan dinamika yang menarik dalam hubungan sepak bola antara Indonesia dan Malaysia. Di satu sisi, PSSI sangat antusias menghidupkan kembali rivalitas klasik dengan Malaysia dalam laga uji coba yang strategis. Di sisi lain, sikap pasif FAM bisa dimaknai sebagai keraguan atau bahkan ketidaksiapan untuk menghadapi timnas Indonesia yang kini sedang berkembang pesat. Pendapat Safei Sali mewakili suara sebagian publik Malaysia yang justru ingin timnya berani menghadapi tantangan. Apalagi menghadapi Indonesia kini tidak hanya soal gengsi, tapi juga pengukuran kualitas. Di tengah persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia, laga seperti ini sangat penting secara teknis dan emosional. Jika FAM tetap menutup diri, Indonesia tetap harus jalan terus. Bertemu Lebanon atau Kuwait bisa jadi pilihan tepat, apalagi gaya bermain mereka mirip lawan-lawan di fase lanjutan nanti. Yang pasti, kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Ayo Timnas Indonesia! Teruslah melangkah tanpa ragu, karena kalian bukan lagi tim yang dipandang sebelah mata. Dunia sudah mulai menoleh ke arah Garuda yang bangkit dan terbang tinggi. Jangan gentar meski lawan besar menanti. Jadikan setiap laga, termasuk uji coba, sebagai batu loncatan menuju panggung dunia. Kepada Coach Patrick Kluivert dan seluruh tim pelatih, terima kasih atas dedikasi luar biasa dalam membangun pondasi sepak bola modern di tanah air. Kalian sedang menulis sejarah baru. Tunjukkan pada dunia, Garuda bukan hanya terbang, tapi siap mengaum di Piala Dunia. Bravo Timnas! Bravo Indonesia! Martin Paes, tak pernah menyesal membela timnas Indonesia, kenangan manis dengan nenek dan mimpi yang menjadi nyata. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes, mengungkapkan bahwa ia tidak pernah merasa menyesal memilih untuk membela tim nasional Indonesia. Pemain yang kini memperkuat FC Dallas itu, dengan tulus menceritakan bahwa keputusan besar yang diambilnya untuk membela Garuda di dada tidak terlepas dari pengaruh besar sang nenek yang berasal dari Kediri, Jawa Timur. Pada 30 April 2024, Paes resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah melalui proses panjang dan penuh emosional. Meskipun ia lahir dan dibesarkan di Belanda, Paes merasa memiliki ikatan kuat dengan Indonesia karena neneknya, yang memberikan hak baginya untuk membela timnas Indonesia. Sebuah keputusan yang kemudian membawa perubahan besar dalam hidupnya, dan yang kini ia syukuri tanpa rasa penyesalan. Keputusan itu datang pada waktu yang tepat. Tahun lalu mereka menghubungi saya dan saya tahu ini adalah saat yang pas, ujar Martin Paes dalam sebuah video yang diunggah oleh MLS pada 9 Mei 2025. Apa yang benar-benar membantu saya dalam mengambil keputusan ini adalah nenek saya. Beliau sudah meninggal, tetapi semangatnya tetap ada dalam setiap langkah saya. Paes mengungkapkan bahwa keputusan untuk membela Indonesia bukan hanya tentang sebuah pilihan karir, tetapi juga tentang penghormatan kepada neneknya yang selalu mendukung dan menginspirasinya. Baginya, ini adalah cara kecil namun bermakna untuk memberikan penghormatan kepada sosok yang sangat ia cintai. Saya tidak pernah menyesali keputusan ini. Saya sangat menikmati perjalanan ini dan merasa beruntung bisa bermain untuk Indonesia, tambah Paes. Ini adalah mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Kiper berusia 16 tahun ini juga mengungkapkan kedekatannya dengan sang nenek yang sangat berperan dalam proses tumbuh kembang dirinya. Paes mengingat betul saat-saat kecilnya di mana neneknya selalu mengajarinya banyak hal tentang Indonesia, baik dari segi budaya maupun sejarahnya. Nenek saya adalah ibu baptis saya, jadi kami sangat dekat. Kami sering menghabiskan waktu bersama, salah satunya dengan memasak makanan khas Indonesia, kenangnya. Ia juga yang mengajari saya sejarah Indonesia sejak saya kecil, bahkan saat saya masih di sekolah menengah. Dia sering bercerita tentang kenangan indahnya di Indonesia, tapi juga tentang masa-masa sulit seperti saat Perang Dunia Kedua ketika ia berada di kamp interniran Jepang. Momen-momen yang sangat personal tersebut,
Menurut Paes, telah membentuk ikatan yang sangat kuat antara dirinya dan neneknya. Meskipun sang nenek telah tiada, Paes merasa bahwa semangat dan kenangan bersama neneknya selalu menyertainya dalam setiap langkah hidupnya, termasuk dalam perjalanan membela timnas Indonesia. Saya banyak belajar tentang sejarah nenek saya dan pengalaman hidupnya yang penuh perjuangan. Kisah-kisah itu selalu membuat saya terharu, dan menjadi bagian dari hidup saya yang tak terlupakan, tambahnya. Kini, setelah mendapatkan kesempatan untuk bermain di level internasional bersama timnas Indonesia, Paes merasa ini adalah wujud dari cita-citanya yang selama ini terpendam. Meski baru mengawali karirnya bersama timnas Indonesia, Paes telah mencatatkan 8 caps dan merasa bangga bisa mengenakan jersey Garuda di dada. Namun, perjalanan Paes bersama timnas Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Ia harus absen dalam laga penting melawan Cina pada 5 Juni 2025, akibat akumulasi kartu kuning yang diterimanya. Meski demikian, Paes optimistis bisa kembali tampil pada laga berikutnya, yaitu melawan Jepang pada 10 Juni 2025, di mana ia berharap bisa menunjukkan kualitasnya di bawah Mister Gawang. Saya sangat menantikan pertandingan melawan Jepang. Ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk kembali membuktikan kemampuan saya bersama timnas Indonesia, ujar Paes, yang kini berada di puncak karir internasionalnya. Keputusan Paes untuk membela Indonesia tidak hanya dilatar belakangi oleh kecintaannya terhadap negara asal neneknya, tetapi juga oleh keinginan untuk memberi kontribusi besar kepada sepak bola Indonesia. Baginya, ini adalah sebuah kesempatan langka yang membawa kebanggaan, dan ia siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Bagi Paes, ini lebih dari sekadar karir sepak bola. Ini adalah bentuk penghormatan kepada neneknya, sekaligus langkah besar dalam mewujudkan impian masa kecilnya. Membela timnas Indonesia adalah sebuah mimpi yang kini telah menjadi kenyataan, dan Paes bertekad untuk terus mengukir sejarah di pentas internasional bersama Garuda. Lebih lanjut, keputusan Martin Paes untuk membela timnas Indonesia adalah langkah yang penuh makna dan emosional. Sebagai seorang pemain yang lahir dan besar di Belanda, memilih untuk membela negara yang berasal dari neneknya adalah sebuah penghormatan yang dalam. Ikatan dengan Indonesia, terutama melalui sosok nenek yang selalu memberikan cerita dan ajaran tentang budaya serta sejarah tanah air, jelas memberikan Paes alasan kuat untuk mengidentifikasi dirinya dengan Indonesia. Ini bukan hanya soal peluang dalam dunia sepak bola, melainkan juga soal melanjutkan warisan keluarga dan memberi arti pada hubungan yang erat dengan neneknya yang telah tiada. Di sisi lain, keputusan ini tentu tidak mudah karena berkaitan dengan identitas dan perjalanan karir internasionalnya. Namun, dari wawancaranya, terlihat bahwa Paes merasa tidak pernah menyesal dengan pilihannya. Menjadi bagian dari timnas Indonesia adalah sebuah pencapaian pribadi yang sangat berarti, terutama karena itu juga merupakan wujud dari cita-cita dan impian yang terwujud. Baginya, bermain untuk Indonesia adalah bentuk penghormatan yang mendalam bagi neneknya dan suatu cara untuk memberi kontribusi bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Meskipun ada rintangan, seperti absen dalam pertandingan karena akumulasi kartu kuning, Paes menunjukkan tekad dan semangat untuk terus memberikan yang terbaik. Dia tahu tantangan yang dihadapi dan tetap optimistis dengan peluang yang ada, seperti kesempatan bermain melawan Jepang. Situasi ini menggambarkan bahwa Paes tidak hanya berfokus pada karirnya sendiri, tetapi juga memahami bahwa perannya di timnas Indonesia jauh lebih besar daripada sekadar angka atau statistik, melainkan juga tentang memberikan inspirasi dan kebanggaan bagi banyak orang. Secara keseluruhan, keputusan Paes mencerminkan nilai-nilai keluarga, semangat perjuangan, dan rasa tanggung jawab terhadap warisan budaya yang diterima dari neneknya. Ini bukan hanya sekadar karir, melainkan perjalanan emosional yang melibatkan banyak aspek pribadi, dan tentu saja, rasa bangga bisa mewakili Indonesia di panggung internasional. Bayangkara FC incar Shane Patinama untuk perkuat skuad di Liga 1. Bayangkara FC tengah membidik Shane Patinama sebagai salah satu pemain yang diharapkan bisa memperkuat tim dalam kompetisi Liga 1 musim 2025-2026. Pemain naturalisasi asal Belanda yang kini memperkuat timnas Indonesia itu sedang tidak terikat kontrak dengan klub manapun, setelah dilepas lebih awal oleh tim asal Belgia, KAS Eupen. Padahal, masa baktinya di sana sebenarnya baru akan berakhir pada 30 Juni 2025. Meski alasan pemutusan kontraknya tidak diumumkan secara resmi, ada dugaan keputusan tersebut diambil karena riwayat cedera yang kerap dialami sang pemain. Dengan statusnya sebagai free agent, Shane kini dikabarkan masuk radar Bayangkara FC. Tim yang dijuluki The Guardians itu menilai nilai kontrak Shane, yang kabarnya mencapai 4,3 miliar rupiah per musim, masih masuk akal. Apalagi sebelumnya mereka juga pernah merekrut Raja Nainggolan dengan bayaran sekitar 5 miliar rupiah hanya untuk setengah musim. Terkait kabar ketertarikan Bayangkara FC, Chief Operating Officer, COO,
klub, Kombes Pol Sumarji, menyatakan bahwa semuanya bergantung pada keinginan sang pemain. Pertanyaannya, apakah Shane Patinama bersedia bermain di Indonesia? Ujar Sumarji saat dikonfirmasi, Sabtu, 10 Mei 2025. Sumarji sendiri memiliki hubungan dekat dengan Shane, mengingat posisinya sebagai manajer timnas Indonesia sekaligus ketua badan tim nasional. Ia mengaku secara pribadi sangat berharap bek berusia 26 tahun itu bisa bergabung dan memperkuat barisan pertahanan Bayangkara FC, yang kini bermarkas di Lampung. Saya sangat berharap dia mau bergabung, tambahnya. Sebagai bentuk keseriusan, manajemen Bayangkara FC pun langsung diminta untuk menjalin komunikasi dengan agen Shane Patinama, demi memastikan bahwa sang pemain tidak direkrut klub lain lebih dulu. Lebih lanjut, situasi Shane Patinama yang saat ini tanpa klub membuka peluang besar bagi Bayangkara FC untuk merekrutnya. Sebagai pemain timnas Indonesia yang memiliki kualitas mumpuni, kehadiran Shane bisa memperkuat lini pertahanan Bayangkara FC secara signifikan. Terlebih lagi, mengingat Bayangkara pernah mendatangkan pemain bintang dengan nilai kontrak besar, secara finansial tampaknya mereka mampu memenuhi permintaan Shane. Namun, keputusan akhir tetap ada pada Shane Patinama. Apakah dia bersedia bermain di Liga 1 menjadi faktor krusial? CEO Bayangkara, Sumarji, pun secara terbuka menyatakan ketertarikannya, yang menunjukkan bahwa negosiasi bisa bergerak ke arah yang lebih serius bila Shane menunjukkan minat yang sama. Kedekatan personal antara Sumarji dan Shane juga bisa menjadi nilai tambah dalam proses pendekatan ini. Jika Bayangkara FC mampu segera menjalin komunikasi dengan agen Shane dan memberikan penawaran yang tepat, mereka memiliki peluang besar untuk mendapatkan pemain yang tidak hanya punya kemampuan teknis tinggi, tetapi juga pengalaman internasional yang akan sangat berharga di kompetisi domestik. Ingat, setiap akhir adalah awal yang baru. Saat satu pintu tertutup, pintu lain terbuka dengan peluang yang lebih besar. Tetaplah percaya pada proses, kerja keras, dan kemampuan diri sendiri. Terkadang, jalan terbaik muncul dari situasi yang tidak terduga. Jangan ragu melangkah, karena masa depan yang gemilang hanya bisa diraih oleh mereka yang berani mengambil kesempatan. Ketua PSSI kaget atas sanksi Yuran Fernandes, tapi tak bisa campur tangan. Yuran Fernandes, pemain belakang PSM Ketua PSSI kaget atas sanksi Yuran Fernandes Makassar, dijatuhi hukuman oleh Komite Disiplin, Komdis, PSSI berupa larangan terlibat di dunia sepak bola nasional selama 1 tahun. Selain itu, ia juga dikenai denda sebesar 25 juta rupiah. Sanksi ini dijatuhkan sebagai buntut dari unggahan kritisnya di media sosial terkait kepemimpinan wasit. Banyak pihak menyayangkan keputusan ini. Beberapa suara menyebut hukuman itu sebagai bentuk pembungkaman terhadap hak berpendapat para pemain. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun mengaku terkejut atas keputusan yang diambil oleh Komdis. Meski demikian, ia menegaskan bahwa dirinya dan jajaran pengurus tidak memiliki wewenang untuk mengubah keputusan tersebut karena Komdis bersifat independen. Hal ini diungkapkan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, dalam unggahan di akun Instagram miliknya pada Sabtu, 10 Mei 2025. Arya menegaskan bahwa Komdis adalah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun di tubuh PSSI, termasuk Ketua Umum. Komdis adalah lembaga yang bekerja secara independen. Semua keputusannya adalah otoritas mereka sendiri. Ketum PSSI pun tak bisa mencampuri urusan ini, tulis Arya. Arya juga mengungkapkan bahwa Erick Thohir sebenarnya telah memaafkan Yuran sebelum Komdis mengumumkan putusannya. Namun karena sifat independen Komdis, langkah terbaik yang bisa diambil saat ini adalah melalui jalur banding ke Komite Banding PSSI. Di sisi lain, PSM Makassar melalui pemilik klub, Sadikin Aksa, menyatakan akan menempuh jalur hukum yang sesuai. Kami akan mengajukan banding secara resmi. PSM tetap menjunjung tinggi semangat fair play dan profesionalisme, serta akan memperjuangkan keadilan bagi pemain kami, ujar Sadikin, dikutip dari Kompas.com. Lebih lanjut, situasi yang menimpa Yuran Fernandes menunjukkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat pemain dan otoritas lembaga disipliner seperti Komdis PSSI. Kritik yang disampaikan di media sosial seharusnya bisa ditanggapi secara proporsional, terutama jika tidak mengandung ujaran kebencian atau fitnah. Hukuman larangan 1 tahun dari sepak bola nasional terkesan sangat berat, terlebih mengingat Ketua Umum PSSI sendiri, Erick Thohir, sudah menyatakan telah memaafkan Yuran sebelum keputusan keluar. Pernyataan bahwa Komdis PSSI bersifat independen memang sejalan dengan prinsip profesionalisme, namun independensi bukan berarti keputusan mereka tidak bisa dikritisi atau dikaji ulang.
Justru dalam sistem yang sehat, perlu ada mekanisme akuntabilitas dan transparansi, termasuk membuka ruang banding yang adil. Respon dari PSM Makassar yang memilih jalur banding patut diapresiasi karena menunjukkan sikap yang taat prosedur namun tetap memperjuangkan keadilan. Dalam jangka panjang, PSSI perlu mengevaluasi bagaimana aturan komunikasi publik oleh pemain disusun dan ditegakkan, agar tidak menciptakan kesan pembungkaman yang dapat merusak iklim sepak bola nasional. Dalam setiap ujian dan ketidakadilan, selalu ada ruang untuk menunjukkan kekuatan, kedewasaan, dan keteguhan hati. Yuran Fernandes dan PSM Makassar sedang menghadapi tantangan yang berat, tapi ini juga saatnya menunjukkan bahwa perjuangan yang dilakukan bukan hanya untuk satu individu, melainkan demi prinsip keadilan dan martabat sepak bola Indonesia. Terkadang, jalan yang benar bukanlah yang mudah. Tapi justru dalam tekanan, karakter sejati terbentuk. Terus maju, tetap tenang, dan buktikan bahwa semangat tidak bisa dipatahkan oleh keputusan yang tidak adil. Setiap badai pasti berlalu, dan kebenaran akan menemukan jalannya. Patrick Kluivert dihadapkan dilema. Cedera Kevin Dix, Elkan Bagot bisa jadi solusi hadapi Cina. Jelang laga krusial melawan timnas Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia menghadapi tantangan serius. Salah satu bek andalan, Kevin Dix, dikabarkan mengalami cedera cukup parah yang membuatnya berpotensi absen. Situasi ini membuat pelatih Patrick Kluivert harus segera mencari pengganti yang sepadan, dan nama Elkan Bagot pun mencuat sebagai kandidat kuat. Saat ini, Indonesia tengah bersaing di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pertandingan terakhir akan menjadi penentu nasib Garuda dalam perebutan tiket ke ajang sepak bola paling prestisius di dunia. Pada 5 Juni 2025, skuad Garuda akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, giliran Jepang yang akan menjadi lawan Indonesia di kandangnya. Indonesia kini berada di posisi keempat klasemen sementara dengan 9 poin. Berdasarkan regulasi, hanya 2 tim teratas yang otomatis lolos ke Piala Dunia. Sementara itu, peringkat ketiga dan keempat masih harus melalui babak keempat kualifikasi. Artinya, kemenangan atas Cina sangat krusial dan bisa menjadi penentu arah perjuangan selanjutnya. Kevin Dix menjadi salah satu pemain penting dalam lini belakang timnas Indonesia sejak naturalisasinya. Namun, pemain yang memperkuat FC Copenhagen ini mengalami cedera hamstring dalam pertandingan Liga pada 13 April 2025. Cedera tersebut membuatnya harus menepis selama beberapa pekan, bahkan hingga akhir musim klubnya. Situasi ini jelas mengancam kesempatannya untuk membela Merah Putih dalam laga vital bulan depan. Patrick Kluivert yang baru saja ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia tentu tak ingin mengambil risiko memainkan pemain yang belum pulih 100%. Oleh karena itu, ia harus segera menyusun alternatif terbaik untuk menjaga kekuatan pertahanan tim. Dalam situasi seperti ini, nama Elkan Bagot muncul sebagai salah satu opsi paling rasional. Pemain berdarah Indonesia-Inggris ini memang sempat absen dari panggilan timnas setelah terakhir kali tampil di Piala Asia 2023 melawan Australia. Namun, kualitasnya sebagai bek tengah dengan postur tinggi dan kemampuan duel udara yang kuat tak diragukan lagi. Kembalinya Bagot ke skuad Garuda tentu bisa memberikan kestabilan di lini belakang, terutama jika dia mampu kembali beradaptasi cepat dengan skema permainan Kluivert. Selain itu, chemistry dengan beberapa pemain lama di timnas tentu masih bisa dimanfaatkan, mengingat ia pernah menjadi bagian penting dalam skuad sebelumnya. Kondisi ini memaksa Kluivert untuk segera menentukan arah kebijakan seleksi pemainnya. Apakah ia akan memberikan kesempatan kedua kepada Elkan Bagot? Ataukah ia akan mencoba opsi lain dari pemain-pemain muda lokal atau diaspora yang sedang naik daun? Yang jelas, waktu terus berjalan, dan laga melawan Cina tinggal hitungan pekan. Kluivert tidak hanya dituntut cepat mengambil keputusan, tetapi juga harus cermat dalam menentukan siapa yang paling siap secara fisik, mental, dan taktik. Apapun keputusan yang diambil, laga melawan Cina dan Jepang akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar timnas Indonesia. Harapan publik sangat besar, dan absennya pemain kunci seperti Kevin Dix tentu menjadi tantangan tersendiri. Kini, publik menanti, akankah Elkan Bagot kembali berseragam merah putih dan menjadi solusi bagi lini pertahanan Garuda? Lebih lanjut, situasi yang sedang dihadapi timnas Indonesia menjelang laga penting melawan Cina merupakan ujian awal bagi pelatih Patrick Kluivert. Cedera Kevin Dix tentu menjadi pukulan berat, mengingat peran vitalnya dalam sistem pertahanan Garuda. Kehilangan sosok berpengalaman seperti Dix membuat Kluivert harus segera menemukan alternatif yang setara, baik dari segi kualitas maupun kesiapan bermain di laga kompetitif tingkat tinggi. Dalam konteks ini, Elkan Bagot muncul sebagai pilihan logis.
Meskipun sudah cukup lama absen dari timnas, pengalamannya bersama tim di berbagai level kompetisi serta karakter fisiknya yang kuat menjadikannya kandidat yang sulit diabaikan. Apalagi, Bagot sudah pernah tampil di pertandingan penting seperti Piala Asia, dan memiliki pemahaman taktik yang mumpuni. Kembalinya Elkan juga bisa membawa dinamika baru di dalam tim. Sebagai pelatih baru, Kluivert memiliki kesempatan untuk mengintegrasikan pemain-pemain yang mungkin selama ini belum mendapat ruang maksimal, termasuk Bagot. Jika komunikasi dan pendekatannya tepat, ini bisa menjadi momen kebangkitan bagi sang pemain dan juga solusi jangka panjang bagi lini belakang Indonesia. Namun di sisi lain, tantangannya bukan hanya soal teknis. Kluivert juga harus mempertimbangkan kondisi mental para pemain, atmosfer ruang ganti, dan bagaimana keputusan ini akan berdampak terhadap kekompakan tim secara keseluruhan. Elkan, jika dipanggil kembali, harus membuktikan bahwa dia siap dan layak dipercaya untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Dix. Di tengah tekanan publik dan ekspektasi tinggi menuju Piala Dunia 2026, keputusan Kluivert dalam situasi seperti ini akan menjadi cerminan pendekatan kepelatihannya. Apakah dia akan memilih nama yang familiar dan sudah teruji, atau justru memberikan kesempatan kepada talenta lain yang sedang berkembang? Keputusan ini akan menjadi salah satu langkah penting dalam membentuk wajah baru timnas Indonesia di era barunya. Marcelino Ferdinand tiba di Bali, jadi pemain luar negeri pertama yang pulang untuk bela timnas Indonesia. Gelandang muda timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, menjadi pemain pertama yang pulang dari luar negeri untuk bersiap menghadapi dua laga penting kontra Cina dan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain Oxford United tersebut memilih menikmati waktu liburan di Bali sembari menunggu pemanggilan resmi dari pelatih Patrick Kluivert. Meski Kluivert belum mengumumkan daftar skuad secara resmi untuk pertandingan tanggal 5 dan 10 Juni 2025, Marcelino diyakini akan kembali dipanggil berkat performanya yang konsisten bersama timnas. Manfaatkan waktu libur klub. Marcelino saat ini bermain di Liga 2 Inggris bersama Oxford United. Setelah klubnya gagal masuk babak playoff, musim mereka pun resmi berakhir. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Marcelino untuk berlibur sejenak di Bali. Sementara itu, rekan setimnya di Oxford, Ula Romeni, belum tampak kembali ke Indonesia. Kehadiran Marcelino di Bali diketahui lewat unggahan Instagram story miliknya pada Jumat, 9 Mei 2025, yang menunjukkan ia tengah berada di sebuah penginapan di Pulau Dewata. Bali dipilih karena lokasi TC Timnas. Keputusan Marcelino memilih Bali bukan tanpa alasan. Pulau ini direncanakan menjadi lokasi pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia pada akhir Mei nanti. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menyebut bahwa pemusatan latihan sengaja diadakan di tempat yang bisa sekaligus menjadi lokasi liburan bagi para pemain. Kita sengaja tarik pemain dari liburan mereka. Banyak yang sedang berlibur, dan kita arahkan agar mereka berkumpul di Bali, ujar Erick kepada media beberapa waktu lalu. Peluang lolos masih terbuka. Saat ini, Timnas Indonesia menempati peringkat keempat di grup C dengan koleksi 9 poin. Mereka hanya tertinggal 1 poin dari Arab Saudi di posisi ketiga dan 4 poin dari Australia di peringkat kedua. Kemenangan atas Cina menjadi target penting agar Indonesia tetap memiliki peluang lolos, baik secara langsung maupun lewat jalur playoff di putaran berikutnya. Lebih lanjut, situasi Marcelino Ferdinand yang lebih dulu tiba di Bali menunjukkan profesionalisme dan kesiapan mentalnya dalam membela timnas Indonesia. Meskipun pemanggilan resmi belum diumumkan oleh pelatih Patrick Kluivert, langkah Marcelino menandakan kepercayaan diri dan semangat tinggi untuk memperkuat skuad Garuda. Ia memanfaatkan waktu libur usai kompetisi klub dengan cara positif, beristirahat sembari mendekat ke lokasi pemusatan latihan. Pilihan Bali juga menjadi langkah strategis. Selain sebagai destinasi wisata, Bali akan menjadi lokasi pemusatan latihan timnas. Dengan berada di sana lebih awal, Marcelino bukan hanya menyesuaikan diri lebih cepat, tetapi juga menunjukkan sikap inisiatif dan dedikasi terhadap tim nasional. Langkah ini bisa menjadi contoh baik bagi pemain abroad lainnya. Di tengah persaingan ketat dan harapan besar publik, kesiapan individu seperti Marcelino menjadi sinyal positif menjelang laga penting kontra Cina dan Jepang yang bisa menentukan nasib Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah Marcelino Ferdinand menunjukkan bahwa kesuksesan bukan hanya soal bakat, tapi juga soal sikap dan kesiapan. Ia tidak menunggu dipanggil, tapi bersiap sejak dini. Ini adalah bukti bahwa siapapun yang ingin mencapai mimpi besar harus bergerak lebih dulu, bukan sekadar menunggu kesempatan datang. Buat kamu yang sedang berjuang, jadilah seperti Marcelino, persiapkan dirimu bahkan sebelum panggilan itu datang. Tunjukkan bahwa kamu layak dipercaya, karena yang bersinar bukan hanya yang hebat,
tapi juga yang siap saat momen itu tiba. Tetap semangat, terus berlatih, dan yakinlah bahwa kerja kerasmu hari ini akan jadi pijakan kesuksesan esok hari.